Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Niar dengan NIM 22102010100052 dari Elektro 4A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan menyelesaikan UAS Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Prinsip ergonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, serta meningkatkan produktivitas pekerja. Contohnya yaitu memberikan fasilitas kerja yang nyaman. Contohnya yaitu kursi yang menyesuaikan dengan tinggi maupun berat badan pekerja, serta memberikan informasi dan pelatihan untuk pemakaian alat kerja agar dapat digunakan secara aman dan efektif. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Contohnya yaitu pencahayaan yang kurang maupun berlebihan. Itu akan membuat sakit mata sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pekerja. Contoh yang kedua yaitu kebisingan. Dalam lingkungan kerja yang bising, itu dapat mengganggu serta menyebabkan stres untuk pekerja. Soal yang ketiga, jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri adalah sebuah teknik atau metode untuk mengukur dan menganalisis pergerakan mata manusia, khususnya dalam konteks ergonomi dan antropometri. Cara kerjanya yaitu penggunaan teknologi pencitraan. Aporometri menggunakan teknologi pencitraan untuk merekam gerak mata. Metode ini bisa melibatkan penggunaan kamera khusus atau alat pencitraan lain yang dapat merekam posisi mata secara akurat. Pengembangan antarmuka pengguna. Informasi yang diperoleh dari aporometri dapat membantu dalam pengembangan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan efisien dengan mempertimbangkan cara alami di mana mata bergerak dan fokus. Yang keempat, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Contohnya yaitu pelatihan dan simulasi. Dalam konteks pelatihan dan simulasi, aporometri digunakan untuk memonitor bagaimana peserta belajar atau bereaksi terhadap situasi tertentu. Misalnya dalam pelatihan pilot, pengukuran gerakan mata dapat memberikan informasi berharga tentang fokus perhatian mereka selama penerbangan atau dalam situasi darurat. Yang kedua, kesehatan dan keamanan. Aporometri juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk menilai pengaruh lingkungan visual terhadap kesehatan mata, seperti ketegangan mata atau kelelahan mata yang disebabkan oleh penggunaan layar komputer yang berlebihan. Hal yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Kelebihan dari aporometri yaitu menghasilkan data objektif. Aporometri menghasilkan data tentang gerakan mata secara objektif yang membantu dalam analisis yang akurat terhadap interaksi manusia dengan lingkungan atau teknologi tertentu. Yang kedua, mendukung perancangan ergonomis. Data dari aporometri memungkinkan perancang untuk mengoptimalkan desain antarmuka pengguna dan tata letak tempat kerja agar sesuai dengan cara alami
mata bergerak dan fokus, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Soal yang keenam, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, suatu proses evaluasi sistematis yang dilakukan untuk menilai potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dari suatu kegiatan, proyek, kebijakan, dan program tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dampak-dampak yang mungkin timbul dari suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, serta mengembangkan strategi untuk mengelola dan meminimalkan dampak-dampak tersebut. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL yaitu dimulai dari identifikasi masalah lingkungan. Tahap ini dimulai dengan identifikasi awal proyek atau kegiatan yang dievaluasi. Yang kedua, dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah proyek tersebut memerlukan AMDAL berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. Yang ketiga, jika proyek memenuhi kriteria, maka AMDAL harus disusun secara lengkap. Tahapan yang kedua, penyusunan rencana kerja. Rencana kerja atau term or reference disusun untuk mengatur proses AMDAL secara detail. Menyangkut ruang lingkup evaluasi, metodologi yang akan digunakan, jadwal, serta tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan data dasar mengenai kondisi lingkungan yang ada sebelum proyek dimulai dikumpulkan. Data ini meliputi aspek-aspek seperti kualitas udara, air, tanah, flora, fauna, dan aspek sosial ekonomi masyarakat lokal. Tahapan yang keempat, analisis dampak. Terhadap analisis ini bertujuan untuk menilai potensi dampak proyek terhadap lingkungan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dampak-dampak tersebut dibagi menjadi dampak positif, negatif, serta plan, signifikan, ruang lingkup, dan durasi dampak. Soal yang ke-8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Yaitu ruas lingkungan sosial, meliputi karakteristik fisik lingkungan seperti geologi, topografi, hidrologi, dan ekologi, serta aspek sosial seperti keberadaan masyarakat lokal, budaya, dan kearifan lokal. Kualitas lingkungan dasar, kriteria dan standar lingkungan, kegiatan dan teknologi proyek, dampak yang mungkin terjadi, kemungkinan daya tampung lingkungan, dan lain-lain. Yang ke-9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Contoh yang pertama yaitu helm. Yang kedua, pelindung mata atau wajah, biasanya kacamata. Pelindung telinga, pelindung pernafasan, pelindung tangan, memakai sarung tangan. Pelindung tubuh anggota badan, contohnya rompi, backpack, dan lain-lain. Soal yang ke-10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Cara mengukur kualitas standar APD dapat dilakukan mengecek apakah barang tersebut sudah memenuhi standar nasional. Baik,